Di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tak lancar membaca, menulis, dan berhitung. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan fenomena ratusan siswa SMP di suatu daerah di Indonesia tidak bisa membaca dengan lancar. Kemampuan membaca merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kognitif anak. Meskipun setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda, terdapat rentang usia umum di mana kemampuan membaca mulai berkembang secara signifikan. Sebagian besar anak mulai bisa membaca kata-kata sederhana pada usia 5-6 tahun, terutama jika telah mendapatkan stimulasi yang baik di rumah atau di taman kanak-kanak. Mereka mulai memahami hubungan antara huruf dan bunyi, fonik, serta bisa membaca kalimat pendek. Pada rentang usia 6-7 tahun, anak biasanya sudah mulai membaca lebih lancar. Mereka mampu memahami isi bacaan sederhana dan memiliki perbendaharaan kata yang berkembang pesat. Ini biasanya terjadi saat mereka duduk di kelas 1 atau 2 sekolah dasar. Ketika siswa sudah memasuki SMP, di mana mereka saat itu sudah berusia 12-15 tahun, tentunya membaca sudah bukan lagi persoalan. Apabila siswa mampu lulus dari sekolah dasar dan telah memasuki SMP, namun masih belum bisa membaca, sudah pasti ada yang salah. Baik itu dalam sistem pendidikan di sekolah, peran orang tua di rumah, atau ternyata anak mengalami gangguan disabilitas intelektual. Tentu saja kita tidak bisa langsung menyalahkan guru yang bertugas mengajar siswa di sekolah, karena kemampuan membaca seorang anak justru terlatih di luar sekolah, yaitu ketika mereka mulai tertarik dengan tulisan-tulisan, baik itu di buku, tulisan pada banner-banner jalan, atau dimanapun. Seringkali guru sudah berusaha maksimal dalam melatih siswa dalam kemampuan membaca di sekolah, namun ketika di rumah, orang tua seringkali tidak berusaha berperan mengembangkan kemampuan kognitif anak. Orang tua seringkali membiarkan anaknya berlama-lama bermain dengan telepon genggam agar tidak membuat keributan. Ketika anak mulai bermain HP, mereka cenderung akan lebih mengenal fungsi simbol-simbol logo di HP, seperti YouTube, TikTok, Instagram, daripada huruf ataupun angka. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada kemampuan kognitif pada anak. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ketika anak sudah kecanduan bermain HP sejak balita, maka akan berpotensi menyebabkan sang anak mengalami autisme. Tentu saja ketika anak sudah mengalami autisme ataupun disabilitas intelektual, maka harus mendapatkan penanganan khusus seperti terapi ataupun disekolahkan di sekolah khusus. Seringkali orang tua terlambat menyadari bahwa kebiasaan buruk anak dalam berlama-lama menggunakan HP telah mengganggu perkembangan otak sang anak itu sendiri. Mereka masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum, meskipun ini seringkali tidak bisa berjalan secara maksimal. Mengingat guru-guru di sekolah umum tidak dipersiapkan untuk menangani anak yang mengalami disabilitas intelektual. Seringkali orang tua siswa cenderung menyalahkan guru yang mengajar di kelas, tanpa sadar bahwa sebenarnya kebiasaan di rumahlah yang berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Hal ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah dalam memaksakan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sekolah-sekolah lebih memprioritaskan untuk menaikkan kelas seorang siswa, meskipun sebenarnya siswa tersebut belum mampu untuk mengikuti pelajaran pada jenjang berikutnya. Kurikulum merdeka mengutamakan siswa akan naik kelas atau siswa itu akan lulus, ketimbang membiarkan siswa itu tinggal kelas atau tidak lulus. Sistem ini memiliki kelemahan dalam memfiltrasi siswa yang sebenarnya belum mampu untuk melanjutkan pembelajaran ke tahap selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada kelas 1-2 SD, siswa berfokus pada kemampuan membaca, menulis, dan menghitung angka sederhana. Ketika naik ke kelas 3, siswa beranjak ke jenjang pelajaran berikutnya, diasumsikan siswa telah mampu baca tulis maupun menghitung sederhana. Otomatis, guru di kelas 3 melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan anggapan bahwa anak sudah mampu membaca
dan menghitung angka sederhana. Karena pembelajaran yang akan disampaikan menuntut siswa untuk bisa membaca, menulis, dan menghitung. Jika masih ada beberapa anak yang bahkan tidak bisa membaca, guru pasti akan kesulitan dalam penerapan pembelajaran. Bayangkan saja ketika siswa kelas 2 SD yang belum bisa membaca naik ke kelas 3, maka selama setahun penuh pembelajaran di sekolah, dia tidak akan bisa menyerap pelajaran yang disampaikan karena belum memiliki kemampuan membaca dan menghitung angka sederhana. Dan pada tahun berikutnya, siswa tersebut naik ke kelas 4 karena kebijakan kurikulum merdeka membuat sekolah-sekolah untuk mengutamakan kenaikan kelas. Tentu saja pelajaran akan lebih sulit. Lagi-lagi sang anak tidak akan bisa menyerap pembelajaran yang tingkat kesulitannya lebih kompleks. Dan begitu seterusnya pada tahun-tahun berikutnya. Sekolah terus menaikkan bahkan meluluskan ke tingkat SMP meskipun siswa tersebut belum bisa membaca ataupun menghitung angka sederhana dan sebenarnya apa yang dibutuhkannya adalah materi pelajaran di kelas 2 SD. Sebenarnya kurikulum merdeka sendiri mengadopsi kurikulum dari Finlandia, di mana Finlandia adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Namun rupanya hal ini tidak berjalan dengan baik ketika diterapkan di Indonesia. Hal ini ditenggarai kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya pendidikan dan budaya belajar yang masih sangat rendah. Ketika tuntutan-tuntutan sekolah seperti nilai baik agar dapat naik kelas dan lulus sekolah dihilangkan, justru menjadikan pelajar di Indonesia semakin tidak peduli dengan pendidikan. Kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Ketika memasuki remaja, para pelajar mulai mengikuti kelompok-kelompok dan geng-geng yang sama sekali tidak bermanfaat dan bahkan meresahkan masyarakat. Selain itu, pentingnya peran guru sebagai pondasi utama dalam peningkatan kecerdasan masyarakat seringkali tidak dihargai. Jika kita berkaca pada Finlandia, di mana kita mencontek kurikulum yang diterapkan di sana, guru di Finlandia adalah profesional berpendidikan tinggi, minimal S2, dan diberikan kebebasan pedagogis yang besar. Kesejahteraan guru dijamin dengan upah rata-rata setiap bulan di kisaran 70 juta rupiah. Bandingkan dengan upah guru di Indonesia, sebelum menjadi PNS, mereka hanya menerima upah 300 sampai 500 ribu per bulan. Bahkan uang jajan muridnya selama sebulan lebih besar daripada gaji guru honorer itu sendiri. Sebagian besar guru honorer membagi fokusnya dengan membuka usaha sepulang mengajar demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentunya membuat guru honorer enggan memberikan 100% kemampuannya dalam memimpin pembelajaran di kelas untuk menunjang potensi yang dimiliki siswa. Pemerintah terlalu naif menuntut guru harus memberikan seluruh waktu dan pikirannya dalam mengajar dengan uang 300 ribu rupiah. Penghasilan tukang somai depan sekolah saja pasti memiliki penghasilan yang lebih besar. Dengan upah yang sangat tidak layak, guru akan lebih sibuk memprioritaskan urusan-urusan bisnis di rumah yang lebih menghasilkan atau sibuk melakukan hal-hal administratif agar dapat segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil daripada fokus untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Guru honorer yang cenderung masih muda sebenarnya memiliki potensi yang sangat tinggi dalam melakukan inovasi pembelajaran, didukung dengan kemampuan memaksimalkan teknologi terbaru dalam menunjang pembelajaran jika dibandingkan guru senior yang masih sering menggunakan cara lama dan cenderung kesulitan mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi. Kesimpulannya, bukan baik atau buruknya kurikulum merdeka, melainkan banyak hal-hal fundamental dalam pendidikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan sebelum kita menerapkan kurikulum modern yang berhasil diterapkan di Finlandia. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya tanggapan atau pemikiran lain mengenai hal apa saja yang menjadi penyebab ratusan siswa SMP di Indonesia masih belum bisa membaca, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Sekian dari saya, sampai jumpa.